Ngapain kamu di sini, Popeye? Aku tahu Olive ada di sini. Serahkan padaku sekarang. Eits! Tidak semudah itu. Serahkan Olive padaku atau akan kuangkat dan kubuang ke laut. Oke, ayo kita duel aja. Siapa takut? Oke. Ih. Wih. Stop. Capek aku dengan kamu gini. Gini aja. Kamu akan saya kasihkan Olive kepadamu, tapi dengan syarat. Apa itu syaratnya? Gampang. Kamu harus ikuti ibadah anak Bethany Solo. Di mana? Di channel Bethany Solo, ibadah anak Bethany Solo. Dan jam sekarang juga. Oke, kuterima syaratmu. Oke, kalau gitu sapa dulu adik-adik yang ada di rumah. Halo teman-teman. Halo. Gimana nih kabar kalian? Pasti luar biasa bukan? Nah, sebelum kita mulai ibadah anak, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan dipimpin oleh teman kita yang ada di rumah. Silakan. Salam teman-teman, sebelum kita mengikuti ibadah anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, jika sebentar lagi kami akan memulai ibadah anak, berkati firman-Mu agar menjadi kekuatan bagi kami, berkati juga teman-teman yang melayani hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus berkati. Setelah berdoa, kita akan memuji Tuhan nih. Mari kita bersama memuji Tuhan. Shalom teman-teman. Shalom. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu.
Teman-teman, yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau bersukacita untuk Tuhan. Yeay! Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus mesatukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau saudariku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau saudaraku, kau saudariku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau saudariku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau saudaraku, kau saudariku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Yeay! Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita
dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Yeay! Teman-teman, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama.
Shalom adik-adik semua, selamat siang. Tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mulai, kita mau berdoa. Yuk semua tangan dilipat, mata ditutup, kita mau berdoa. Berdoa mulai ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau telah pimpin kami di dalam ibadah anak Betani Solo. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Engkau beri kami telinga seorang murid untuk kami dapat duduk diam mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Oh ya, sebelum Bu Wati lupa, nanti di akhir cerita daripada firman Tuhan pada siang hari ini, nanti Bu Wati akan memberikan pertanyaan. Lah, makanya adik-adik siapkan buku, siapkan pulpen. Nanti kalau ada yang perlu dicatat, adik-adik catat. Nanti akan ada pertanyaan yang adik-adik bisa jawab, dan kalian bisa memperhatikan firman ini dari awal sampai akhir, diperhatikan yang benar-benar ya. Puji bagi nama Tuhan. Semua sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Yuk kita mulai ya. Judul firman pada siang hari ini adalah menjadi kuat di dalam Kristus. Apa adik-adik? Menjadi kuat di dalam Kristus. Terambil di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. Bu Wati bacakan ya. 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Di dalam ayat ini jelas dikatakan bahwa kita ini memiliki kekuatan yang luar biasa itu dari Allah, bukan karena gagah kuat kami. Adik-adik pernah melihat film tentang Popeye enggak? Film tentang Popeye ini bicara tentang Popeye yang mempunyai kekuatan yang luar biasa. Pada saat Popeye ini melawan lawan-lawannya, dia memakan makanan yang bergizi. Apa makanannya Popeye? Iya, betul sekali. Popeye ini memakan bayam sebelum dia berperang melawan lawan-lawannya. Nah, seperti kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita mau belajar dari Popeye ya. Bagaimana supaya kita ini menjadi kuat di dalam Kristus? Akan ada 3 poin. Kalian perhatikan ya. Bagaimana supaya kita menjadi kuat di dalam Kristus? Yang pertama, kita harus makan makanan rohani ya. Seperti Popeye tadi, dia menjadi kuat, dia makan makanan yang bergizi. Contohnya bayam. Makan makanan yang bergizi itu apa adik-adik ya? 4 sehat, 5 sempurna, 1 nasi, 2 lauk, 3 sayur, 4 buah, 5 susu, lengkaplah sudah. Nah, itu nyanyiannya anak-anak TK ya. Kita ini perlu makan makanan jasmani seperti Popeye ya. 4 sehat, 5 sempurna. Tapi selain kita memakan makanan yang bergizi, kita juga harus makan makanan rohani. Apa itu Bu Wati, makan makanan rohani? Kita akan baca di dalam Mazmur 1 ayat yang kedua. Di situ dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, di sini di ayat ini dikatakan yang kesukaannya ini Taurat Tuhan. Jadi apa adik-adik? Kita harus selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Lewat apa? Lewat berdoa. Siapa di sini yang suka berdoa? Kemudian lewat membaca kitab suci. Kemudian lewat apa?
puji-pujian, lewat kita memuji dan menyembah Tuhan, itu termasuk kita makan makanan rohani. Kita mendengarkan firman Tuhan seperti siang pada hari ini ya, itu juga kita ini saat memberi makan makanan rohani di dalam diri kita. Supaya apa? Kita menjadi kuat. Adik-adik ingat lagunya ya, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Seperti juga kalau kita ingin kuat, kita juga harus membaca kitab suci, kita berdoa setiap hari, dan jangan lupa kita memuji dan menyembah Tuhan. Kemudian poin yang kedua, bagaimana supaya kita ini kuat di dalam Tuhan? Yang kedua, melakukan firman Tuhan. Kita mau baca dulu di dalam Ulangan 5 ayat yang ke-32. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan dan ke kiri. Di sini sangat jelas sekali dikatakan bahwa kita ini setelah kita tadi makan makanan rohani, kita ini tidak hanya membaca kitab suci, kita tidak hanya berdoa, kita tidak hanya memuji dan memuliakan nama Tuhan, tetapi kita juga harus melakukan firman Tuhan. Ya, bagaimana caranya melakukan firman Tuhan? Di dalam Alkitab itu sudah banyak sekali ya, nasihat-nasihat, larangan-larangan, apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan. Lah, itu kita turuti. Akan firman Tuhan ini kita lakukan ya. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanya untuk apa adik-adik? Hanyalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan ini, kita melakukan firman Tuhan ini karena kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Nah, sekarang kita menginjak ke poin yang ketiga. Poin yang ketiga adalah menjadi berkat atau bersaksi. Di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-27, di situ dikatakan, tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Di sini Tuhan inginkan untuk kita bersaksi. Kenapa kita harus bersaksi? Di situ dikatakan bahwa karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Kita setiap hari merenungkan firman Tuhan. Kita setiap hari berdoa. Setiap hari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Setiap hari kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Setiap hari kita menerima lawatan dari Tuhan. Lah, itu adalah berkat yang kita terima. Dan Tuhan inginkan berkat yang sudah kita terima, apalagi kekuatan yang sudah kita terima ini harus kita bagikan juga ke orang lain. Gimana Bu Wati contohnya untuk bersaksi? Banyak sekali hal-hal yang bisa kita saksikan. Untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan itu banyak sekali. Bu Wati kasih satu contoh ya untuk kalian supaya kalian bisa bersaksi kepada teman-teman kalian, orang-orang di sekitar kalian ya. Bu Wati akan beri contoh untuk bersaksi. Beberapa waktu yang lalu ya, akhir Juni atau sampai awal Juli, itu keluarga Bu Wati diizinkan Tuhan untuk mengalami sakit. Sakit apa? Sakit yang sekarang ini ngetren ya, sakit COVID-19. Nah, Tuhan izinkan hal itu terjadi sama keluarga Bu Wati. Padahal Bu Wati ini sudah menjaga prokes, sudah selalu pakai masker, kemana-mana cuci tangan, ya pakai hand sanitizer, semua sudah dilakukan. Tetapi saat itu Tuhan izinkan sakit penyakit itu boleh datang. Dan pada waktu sakit itu datang, Bu Wati ini badannya rasanya tidak karu-karuan, pusing tidak karu-karuan.
Sampai Bu Wati ini mau ke kamar mandi aja sempoyongan rasanya ya, karena lemes sekali. Tetapi pada waktu itu adik-adik, Bu Wati saat kepala rasanya cekot-cekot mau pecah, badan rasanya ndak karu-karuan, Bu Wati paksa aja untuk nyanyi ya. Setiap siang itu kan waktu itu hawanya panas sekali ya. Siang kepalanya cekot-cekot, Bu Wati paksa untuk menyanyi, memuji dan menyembah Tuhan. Sebenarnya berat sekali untuk menyanyi adik-adik, karena pusing yang sangat-sangat sekali dan badan yang rasanya tidak karu-karuan itu sangat berat untuk nyanyi. Apalagi nyanyi, minum, makan aja rasanya mual ya, maaf kata ya. Tetapi waktu itu Bu Wati paksa untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan apa yang terjadi? Bahkan sampai saat Bu Wati tidur malam pun, Bu Wati ini sempat nyanyi tanpa Bu Wati sadari ya. Itu namanya ngelindur ya. Ngelindur itu kita itu tidur tetapi kita ngomong apa. Tapi puji Tuhan Bu Wati ini ngelindur memuji dan menyembah Tuhan ya. Jadi karena Bu Wati ini ingin sekali sembuh dan meminta pertolongan Tuhan, maka Bu Wati ini setiap siang Bu Wati ini memuji dan menyembah Tuhan. Dan lewat itu apa yang terjadi adik-adik? Saat Bu Wati memuji dan menyembah Tuhan, ada kekuatan yang dari dalam untuk Bu Wati ini tetap semangat, untuk tetap Bu Wati harus sehat. Karena apa? Karena Bu Wati juga punya anak kecil yang namanya Yabes, itu sekarang masih umur 4 tahun. Jadi itu sebagai penyemangat. Jadi Bu Wati bisa sembuh karena Bu Wati ini puasa dari puji-pujian dan penyembahan itu luar biasa. Itu berkat yang pertama. Ada berkat lagi Bu Wati? Ada ya. Berkat yang kedua itu anaknya Bu Wati yang namanya Yabes tadi, yang umur 4 tahun tadi. Dari awal kami terpapar sekeluarga sampai akhir, dia ini tidak sakit. Dia tetap kuat sendiri. Jadi satu rumah itu yang paling sehat adalah Yabes. Dari awal sampai akhir di tes antigen, di swab, dia tetap sehat, dia tetap negatif. Nah, itu berkat yang luar biasa yang dari Tuhan. Padahal anak seusia segitu dia yang merawat kita orang-orang dewasa yang COVID, tetapi Tuhan memberikan kekuatan kepada Yabes. Seperti doanya ya, seperti doa Yabes itu, malapetaka dan kesakitan tidak menimpa Yabes. Itu yang Bu Wati amini. Puji bagi nama Tuhan. Itu contoh kesaksian. Kalian bisa menyaksikan apa yang kalian alami. Pertolongan Tuhan apa yang kalian alami, bisa kalian saksikan. Nah, tadi kalau kalian memperhatikan, ada berapa poin supaya kita kuat di dalam Tuhan? Ada 3 poin. Kita ulangi ya. Yang pertama, apa? Kita makan makanan rohani. Kemudian yang kedua, kita melakukan firman Tuhan. Kemudian yang ketiga, kita belajar bersaksi tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Nah, sekarang Bu Wati, tadi Bu Wati sudah janji mau kasih pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa judul firman Tuhan pada siang hari ini? Gampang ya. Apa judul firman Tuhan pada siang hari ini? Kemudian yang kedua, sebutkan 3 poin supaya kita kuat di dalam Tuhan ya. Pertanyaan yang pertama, apa judul firman Tuhan? Kemudian pertanyaan yang kedua, sebutkan 3 poin supaya kita kuat di dalam Tuhan. Nanti adik-adik bisa jawab dan kirim DM ke Instagram Ibadah Anak Betani Solo atau di grup WhatsApp Ibadah Anak Betani Solo. Nanti ada kakak-kakak yang akan menjawab daripada jawaban kalian. Dan tersedia untuk 3 pemenang. Hadiahnya apa Bu Wati? Karena kalian mau PTM ya, sudah ada yang PTM, pelajaran tatap muka, maka Bu Wati kasih tas untuk sekolah. Ya. Puji bagi nama Tuhan. Firman pada saat siang hari ini cukup sekian, dan sebelum kita akhiri, kita mau berdoa. Yuk semua tangan dilipat, mata ditutup, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah sampai kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu melakukan firman-Mu
sehingga kami selalu kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan puji dan syukur. Haleluya. Amin. Selamat siang adik-adik. Gimana nih firman Tuhan saat ini? Tentunya sangat memberkati, bukan? Nah, kita ada aktivitas. Kalian bisa lihat setelah ini. Shalom teman-teman, aktivitas hari ini menggambar jangkar seperti ini. Selamat mencoba. Setelah kalian melihat aktivitas, jangan lupa ya kalian kerjain. Setelah kalian kerjain, jangan lupa untuk di-upload, di-foto, dan tag IG kami di Ibadah Anak Betani Solo. Jangan lupa ikuti ibadah anak selanjutnya dengan tema yang lebih menarik. Kalau gitu, sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah. oke Popeye, sini. Ambil Alvini. Sana, ambil.